Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu, Guru Penggerak. Ini adalah video aksi nyata pada modul 1.4 tentang budaya positif. Silakan disaksikan ya videonya. Perkenalkan, nama saya Retna Mareta, saya mengajar di TK Negeri 1 Tobuali. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bangka Selatan. Pada video aksi nyata ini, saya melakukan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah TK Negeri 1 Tobuali, Ibu Sulastri SPD Aud, dan yang saya hormati dan banggakan seluruh guru beserta staf pegawai TK Negeri 1 Tobuali. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah kita semua dapat berkumpul di sini di TK Negeri 1 Tobuali dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk susunan acara kita pada hari ini, yang pertama yaitu pembukaan, kedua acara inti, yang ketiga penutup. Baiklah, untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, sambutan dari Kepala TK Negeri 1 Tobuali kepada Ibu Sulastri SPD Aud, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati calon guru penggerak angkatan 10, Bu Retna Mareta SPD dan Bu Nur Hasanah SPD. Dan yang saya banggakan dan yang saya hormati rekan-rekan guru dan staf TU TK Negeri 1 Tobuali. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita semua dapat berkumpul di TK Negeri 1 ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita semua masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita semua dapat berkumpul di TK Negeri 1 ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Pesan saya untuk calon guru penggerak, tetap semangat, tetap berjuang, jalani semuanya dengan ikhlas, karena tugas-tugas yang diemban tidak mudah. Masih banyak lagi tugas-tugas sampai akhir nantinya. Tetap semangat ya, jalani semuanya dengan ikhlas, apapun itu. Saya Kepala Sekolah TK Negeri 1 Tobuali dan rekan-rekan guru semuanya siap membantu apapun itu. Ya, jangan takut-takut, apapun itu kami siap membantu ya teman-teman ya. Tidak panjang lebar kata dari saya, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kata sambutannya. Kata sambutannya sangat memotivasi ya. Semangat untuk CGP kita. Selanjutnya acara inti. Acara inti kita yaitu diseminasi materi budaya positif
Yang pertama akan disampaikan atau dipaparkan langsung oleh Ibu CGP kita, Ibu Nur Hasanah, SPD GR. Kami persilakan. Pertama, saya ucapkan terima kasih untuk kepala sekolah dan rekan guru semua karena sudah hadir di sini dalam kegiatan kami diseminasi materi budaya positif. Baiklah, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Diseminasi materi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 10 Bangka Selatan tahun 2024 di TK Negeri 1 Tobuali. Materi saya hari ini tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Latar belakang budaya positif. Nah, di sini disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Jadi tidak ada hukuman dan hadiah ya Bu Guru ya. Nah, latar belakangnya itu di zaman sekarang ini kan fenomena krisis karakter yang muncul semakin mengkhawatirkan. Hal ini disebabkan sebagian besar dari generasi muda sekarang sudah mulai mengikuti tren budaya dari luar tanpa adanya filter atau saring. Jadi mereka tanpa dikaji terlebih dahulu langsung terima saja. Kemajuan teknologi yang begitu besar memberikan dampak terhadap perkembangan karakter anak. Untuk itu, kita sebagai pendidik perlu menerapkan budaya positif pada anak di lingkungan sekolah agar mereka mampu menjalin hal-hal yang positif dan juga negatif. Jadi ada perbedaan hal yang positif dan negatif yang ada saringannya. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan atau asumsi dasar yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan yang diyakini di sekolah masing-masing. Budaya positif berisi kebiasaan-kebiasaan yang telah disepakati bersama dan dijalankan dalam waktu yang lama dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman anak serta keberpihakan kepada anak. Nah, sesuai dengan tujuan pendidikan KHD, yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Jadi kita itu guru menghamba kepada murid ya, ibu-ibu. Lalu agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun itu sebagai anggota masyarakat. Tujuan dari disiplin positif. Yang pertama, membentuk karakter siswa. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah suatu nilai kebaikan yang secara keseluruhan yang diterima di seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan suku bangsanya, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi hal yang diterima masyarakat secara keseluruhan. Ini ada profil Pancasila. Setelah ini kita ice breaking dulu ya. Ice breaking lagu profil pelajar Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, yang mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Sila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia.
Ibu tadi sudah ice breaking. Terima kasih ya. Saya ulangi. Untuk profil Pancasila tadi ada 5. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian apalagi Ibu? Mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan berkebinekaan global. Baiklah, kita lanjut. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 3 motivasi perilaku manusia itu sudah pernah belum ibu-ibu mendengar kata restitusi? Belum. Nah, restitusi itu adalah proses untuk memperbaiki kesalahan anak. Sebenarnya sudah sering sih kita lakukan di TK ya Ibu ya. Cuman bahasanya itu, bahasa kerennya itu restitusi. Nah, yang pertama, kalau kita melakukan restitusi kepada anak itu, anak akan bertanggung jawab untuk perilakunya sendiri. Jadi ada rasa tanggung jawab pada diri anak sendiri. Lalu fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Jadi kalau konsekuensi itu jangka pendek. Kalau restitusi itu pemecahan masalah jangka panjang yang akan terjadi pada berikutnya. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Materi hari ini, diseminasi disiplin positif saya sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu-ibu sekalian. Nah, sebelum saya akhiri, saya punya pantun untuk kita semua. Cuaca panas di siang hari, enaknya minum es campur selasi. Sekian diseminasi saya hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Nur Hasanah SPDGR yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Ibu Ratna SPDGR. Kepada Ibu Ratna kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bu Amrina. Perkenalkan, nama saya Ratna Mareta, bertugas di TK UPD 1 Tobuali. Saya calon penggerak angkatan 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini saya dan Bu Sana akan memaparkan diseminasi disiplin positif. Tadi yang mana telah disampaikan sama Bu Sana beberapa tahap dalam diseminasi disiplin positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita ini. Ya, tadi sudah ada disinggung sedikit ya sama Bu Sana dan ingin merekap ulang kembali kepada ibu-ibu semuanya. Namun sebelum itu biar tidak ngantuk, kita tepuk dulu ya ibu-ibu ya semuanya ya. Iya. Ya. Tepuk semangat. Oke, ada satu lagi nih, namanya tepuk semangat tangtingtung ya. Biar lebih semangat lagi ya, satu kali lagi ya ibu-ibu. Namanya tepuk semangat tangtingtung. Tepuk semangat tangtingtung. Tahan. Ting ting ting. Tung tung tung. Tahan ting
kembali semangat. Nah, yang ingin saya sampaikan mengenai budaya positif. Budaya positif ini merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Jadi apabila kita menerapkan budaya positif di sekolah kita ini, yang kita inginkan yaitu menjadi anak yang bisa bertindak, bersikap, bertanggung jawab terhadap dirinya tanpa harus dikomando atau dipaksakan oleh gurunya. Jadi budaya positif itu sendiri berarti datang dari diri anak itu sendiri, bahwa anak itu meyakini bahwa ke sekolah itu tidak boleh terlambat lagi, belajar itu tidak boleh mengganggu teman tanpa harus dikoordinir atau dipaksakan oleh gurunya. Selama ini mungkin kita menetapkan aturan-aturan yang menjalankan anak harus mengikuti aturan itu sendiri. Namun setelah mempelajari budaya positif ini, ternyata anak itu harus kita kembangkan motivasinya dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik yang telah disinggung oleh pesanan tadi ya. Nih, konsep inti budaya positif itu ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, dari kedelapan tahapan ini, maka dapat dikembangkanlah budaya positif dari diri anak itu sendiri, sehingga budaya positif itu dapat berjalan dengan baik tanpa harus dikoordinir atau dikomando sama guru tersebut. Pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, selama ini kita telah melaksanakan kurikulum merdeka ya ibu-ibu ya, di mana di kurikulum merdeka itu acuan kita adalah profil pelajar Pancasila yang tadi telah disinggung sama Bu Sarna. Masih ingat nggak ibu-ibu? Masih. Oke, coba ya kita ulang. Apa sih profil pelajar Pancasila itu? Yaitu yang pertama, ya. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, keempat, kreatif. Kelima, bergotong-royong. Wah, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Masya Allah, hebat-hebat ya ibu-ibu semuanya. Ya, yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Nah, yang tadi telah saya sampaikan bahwa budaya positif ini menumbuhkan disiplin positif terhadap diri anak itu sendiri tanpa harus dikomando, tanpa harus anak itu diiming-iming hadiah dulu baru dia berlaku baik, ataukah harus kita ancam sebagai guru, nah harus bersikap seperti ini, tidak boleh mengganggu teman, tidak seperti itu lagi ya Bu Ibu. Terus ataukah harus anak bersikap kalau yang tidak baik atau melanggar aturan harus kita hukum. Mungkin sekarang sudah tidak seperti itu lagi, tapi bisa melalui, nanti ada saya jelaskan melalui segitiga restitusi penanganannya ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai universal dan memiliki
memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi perilaku atau nilai-nilai kebajikan universal yang akan dimiliki anak-anak yaitu mungkin bisa bertanggung jawab, disiplin, tanpa harus kita paksakan lagi dengan aturan-aturan, dengan ancaman, dengan hukuman, ataupun dengan iming-iming hadiah atau harus di komando atau dimonitor sama guru-gurunya. Jadi disiplin anak itu tumbuh dengan sendirinya dari dalam dirinya, bahwa kedisiplinan itu bisa berdampak baik terhadap dirinya dan juga teman-temannya maupun lingkungan sekolah tempat dia belajar. Seperti itu ya. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nih, nilai-nilai kebajikan atau institusi atau organisasi, yaitu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Yang saya contohkan yaitu profil pelajar Pancasila sesuai dengan kurikulum merdeka kita. Yang pertama tadi sudah disampaikan, Ibu sudah tahu juga semuanya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Dan juga ada keterampilan hidup atau life skill, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Ini hampir sama ya Ibu-Ibu. Jadi yang kita harapkan dari anak didik kita apabila dia telah dapat menerapkan perilaku positif itu, kita mengharapkan ini dari anak tadi sesuai dengan kurikulum merdeka kita. Jadi kita mengharapkan anak itu beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Itu pasti yang kita harapkan sebagai pendidik terhadap anak didik kita semua. Selanjutnya nilainya yaitu mandiri. Pasti kita ingin anak kita semua mandiri, Bu ya. Tidak mesti kita harus melayani anak terus, ataukah setiap ada tugasnya kita bantuin terus. Nah, itu yang kita harapkan, anak-anak bisa mandiri. Terus juga anak-anak mampu bergotong royong atau berkolaborasi dengan temannya. Selain kita menanamkan nilai-nilai itu juga, kita juga mengharapkan anak kita dapat bernalar kritis, artinya dia bisa menyampaikan ide-ide baru yang mungkin selama ini masih malu-malu atau tidak berani atau kurang bisa menyampaikan ide tersebut. Jadi dengan disiplin positif ini kita berharap anak-anak bisa menyampaikan ide-ide baru mereka dengan bernalar kritis dan juga nilai-nilai yang kita harap dapat tampil dalam profil pelajar Pancasila tersebut. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, saya mau tanya nih, Ibu-ibu tahu nggak sih apa kebutuhan dasar manusia? Coba siapa yang tahu silakan. Ya, silakan Ibu-ibu. Boleh, Bu Tuti. 5 dasar kebutuhan manusia apa ya? 5 kebutuhan manusia. Kebutuhan dasar kita. Ya. Ya, Atau kita tahu ya, kebutuhan kita sebagai manusia, kita memerlukan apa ya? harus makan. Betul. Kedua, pakaian. Betul, mantap.
artinya kita bisa bermain atau berjalan-jalan, humor, antusias, dan ketawa itu merupakan kesenangan dari diri kita. Yang keempat yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Ya, betul sekali kata Bu Tuti tadi kan, memiliki pasangan hidup, betul. Artinya kita butuh. Iya. Artinya kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, ya. Ya. Rasa ingin diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok itu termasuk kasih sayang dan rasa diterima. Yang kelima adalah kebebasan. Artinya di sini adalah mandiri, memiliki pilihan sendiri. Aku maunya gini, aku ingin seperti ini. Itu artinya kebebasan untuk diri kita. Ataukah ingin mencoba hal-hal yang baru, yang sebelum ini mungkin kita seperti ini, ada hal baru kita ingin coba biasanya kan ibu-ibu ya. Terus yang selanjutnya itu mampu mengendalikan arah dirinya. Nah itu adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Semuanya yang pasti kita miliki ya ibu-ibu semuanya. Jadi selain kita juga sebagai pendidik, anak-anak juga butuh ini loh, 5 ini, 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah selanjutnya nah dari kebutuhan dasar manusia itu anak-anak tadi pasti memiliki motivasi karena tadi ada di kebutuhan dasar manusia itu yaitu penguasaan. Artinya anak-anak ingin tampil, ingin diakui, ingin dihargai hasil karya dia walaupun bagi orang lain mungkin nggak menarik kalau ini gambarnya, tapi bagi dia itu adalah hal yang paling bagus yang dia buat atau dia capai. Jadi walaupun bagaimana ada rasa ingin dihargai, dipuji, betul kata Bu Ida. Semua anak pasti seperti itu ya. Nah, dan oleh karena itu kita harus mengembangkan motivasi perilaku manusia. Tadi Bu Sana sudah menyampaikan motivasi perilaku manusia itu ada 3, yang ada yang dari dalam, intrinsik, dan ada yang dari luar, ekstrinsik. Nah, kalau dari luar, ekstrinsik atau eksternal, yaitu nih untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini biasanya ini karena ada peraturan nih, hukuman pasti takut, otomatis ngikut kan, ngikutin supaya tidak kena hukuman. Terus ada juga dari luar, misalnya nih kalau kamu perilaku baik, ibu kasih hadiah. Kalau kamu tidak nakal, ibu kasih hadiah. Itu artinya belum ada kesadaran diri anak karena diiming-iming hadiah. Jadi perilakunya tadi belum dari dasar hatinya karena faktor dari luar, pengaruh dari buku-bukunya masih iming hadiah. Jadi tidak baik, tidak ganggu teman. Terus ada juga motivasi internal. Motivasi internal inilah yang harusnya kita sebagai pendidik kembangkan kepada anak-anak. Jadi anak-anak tidak harus berperilaku baik itu hanya karena peraturan, karena takut hukuman, karena takut atau karena dimotivasi atau hanya ingin diberi hadiah guru, tapi ingin dari dalam dirinya mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, yang keenam adalah posisi kontrol guru. Nah, posisi kontrol guru ini ada 5. Kita sebagai guru ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, kelima adalah manajer. Ada 5 ya posisi kontrolnya. Yang pertama adalah penghukum. Artinya di sini boleh kita sebagai guru sebagai penghukum asal menegakkan aturan yang tepat. Nih, misalnya anak-anak datangnya terlambat.
berdampak baik terhadap anak. Masih banyak posisi-posisi kontrol yang lain yang harus kita jalani selain menghukum, misalnya melalui segitiga restitusi. Kita bisa tanyakan kepada anak tadi kenapa dia datang terlambat. Jadi tidak mesti kita harus menjalankan posisi kita sebagai penghukum, namun kita melakukan segitiga restitusi kepada anak tersebut untuk menanyakan apa kendalanya atau permasalahannya anak tersebut bisa datang terlambat ke sekolah. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nih, kalau pembuat bersalah ini biasanya ibu-ibu seperti apa sih menghadapi anak jika posisinya pembuat merasa bersalah? Peserta didik itu merasa disalahkan terus oleh gurunya. Misalnya kali ini terus digawaikan. Nah, itu berarti dia, oh ibu ini marah terus sama saya. Akan anak itu merasa bersalah, berarti dia merasa bersalah terus. Ya, benar juga ya. Nah, kalau pembuat merasa bersalah ini bisa melalui kata-kata dari guru. Bisa seperti ini, misalnya anak nggak ngerjain tugas, jadi kita bisa sampaikan, guru sedih lah, kenapa lah setiap belajar nggak selesai-selesai, wah kecewa dengan kamu, padahal guru udah ini udah dari bagus-bagus, kamu juga bisa, kok kamu nggak bisa. Jadi otomatis anak tadi merasa nih teman-teman bisa, kok saya enggak. Terus guru merasa sedih. Jadi di situ kuncinya membuat anak merasa bersalah melalui kata-kata kita yang ditujukan ke anak untuk menyinggung perasaannya secara halus seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu posisi teman. Sudah tahu ya semuanya, biasanya ibu-ibu guru ini semuanya sebagai teman aja nih ke anak-anak TK-nya. Yang keempat yaitu pemantau. Artinya di sini kita memantau kegiatan anak, melihat perilaku dan kebiasaan dia sudah baik atau belum, yaitu melalui posisi pemantau. Yang kelima yaitu manajer. Nah, manajer di sini adalah yang paling baik yang harus kita terapkan kepada diri kita sebagai pendidik ya ibu-ibu ya. Dimana manajer ini artinya keseluruhan dari semua ini berdampaknya kepada manajer. Kita dapat menjadi pemantau, melihat ke kegiatan anak itu. Apabila dia melakukan kesalahan, kita tidak harus menjadi penghukum. Namun melalui posisi manajer, kita akan ajak anak berdiskusi melalui segitiga restitusi tadi yang telah disampaikan oleh Bu Sana, tanpa harus memberikan hukuman kepada anak. Dari manajer ini kita akan mengetahui apa sih permasalahan anak itu melakukan kesalahan dan bagaimana cara kita mencari solusi dari anak tersebut agar tidak melakukan kesalahan tersebut. Nih, saya tes ya ibu ya, silakan boleh dijawab. Posisi kontrol apakah aku saat ini? Nih pertanyaannya yang pertama. Kalau kamu tidak menyelesaikan tugasmu, kamu tidak dapat bermain. Posisi kontrol apakah? Hukuman. Yang lain apa? Sama ya, oke.
tugasmu apa sudah selesai kamu kerjakan? Sebagai posisi apa ya? Ada yang bisa bantu jawab, ibu-ibu? Kita balik nih. Di posisi kontrol ini ada 5 tadi. Masuk ke dalam yang mana ya? Saya yang keempat itu pemantau. Oke, kita lanjut lagi ya. Nih, yang nih ya. Kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Posisi kontrol apa kayak itu? Oh, tepat tangan dulu baik-baik semuanya. Kita lihat jawabannya ya. Benar enggak ya? Nah, benar kata BFG. Tepat tangan untuk BFG. Udah hebat-hebat nih. Nah, jadi posisi kontrol yang kita harus miliki itu pertama, nih kalau kata-kata bukunya seperti ini. Kalau kamu tidak menyelesaikan tugasmu, kamu tidak dapat bermain. Itu artinya posisi kontrol buku itu adalah sebagai penghukum, karena anak ini harus menegakkan aturan bukunya nih. Kalau tidak selesai, konsekuensinya tidak bermain. Itu berarti posisi bukunya menegakkan aturan, berarti sebagai penghukum. Yang kedua, ayo tugasnya dikerjakan. Habis itu nanti bermain sama buku. Artinya dengan gaya bicara ibu guru ini kan akrab. Jadi posisinya sebagai teman. Jadi anak-anak lebih nyaman bicara dengan guru apabila berkatanya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu bu guru sedih kalau kamu tidak mengerjakan tugasmu. Nah, ini artinya posisi kontrol kita sebagai guru yaitu membuat rasa bersalah. Ingin anak merasa bersalah dari kata-kata kita tadi. Akhirnya dia mengerjakan tugasnya. Yang selanjutnya yaitu tugasmu apa sudah selesai kamu kerjakan. Artinya di sini guru sebagai pemantau melihat hasil tugas anak sudah selesai atau belum. Berarti memantau kegiatan anak ya. Yang selanjutnya yaitu sebagai manajer. Kamu tahu apa kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, ini termasuk dalam segitiga restitusi tadi. Artinya menanyakan apa kesalahan anak, terus juga menanyakan bagaimana solusinya dia memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik lagi.
keyakinan kelas dan peraturan kelas itu ada dua hal yang mirip namun berbeda. Kalau peraturan kelas itu adalah peraturan yang dirancang oleh pihak sekolah, kepala sekolah, guru, atau komunitas yang di sekolah harus menjalankan peraturan itu. Wajib, berarti kegiatannya itu harus wajib dilaksanakan. Kayak kalau peraturan kelas, kalau salah ada hukumannya, berarti melanggar aturan artinya di situ. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah seperti bermusyawarah dulu, artinya ada kesepakatan di antara anak dan guru, baru kita menyepakati sama-sama, berjanji dalam hati sama-sama, mengungkapkan ide atau keinginan apa peraturan itu sendiri tanpa harus didoktrin atau ditetapkan. Artinya keyakinan ini adalah keinginan dari diri kita untuk menegakkan peraturan seperti itu. Kalau peraturan ini peraturan yang dibuat atau aturan yang sudah baku, kalau dilanggar berarti melanggar. Kalau keyakinan berarti kesadaran dari diri kita untuk melaksanakan peraturan itu. Nih, mau ditanya lagi nih kepada ibu-ibu nih. Contohnya nih, nomor 1. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu termasuk peraturan atau keyakinan? Peraturan. Oke, kalau nomor 2. Tidak boleh terlambat masuk sekolah. Keyakinan atau peraturan? Peraturan. Peraturan. Yang selanjutnya, ini yang bawah ya, saya baca dulu. Jagalah kebersihan kelas. Keyakinan. Keyakinan. Oke. Yang ketiga, tidak boleh berisik di dalam kelas. Peraturan. Yang nomor 2 ini, masuk ke sekolah tepat waktu. Keyakinan. Keyakinan. Yang keempat, berbaris harus tertib. Peraturan. Yang ketiga di sini, jagalah ketertiban di dalam kelas. Keyakinan. Yang kelima, sudah bermain Lego harus membereskan mainan. Ya. Yang keempat, mau mengantri. Keyakinan. Yang kelima, mau membereskan mainan. Wah, hebat semuanya. Tepuk tangan dulu semuanya. Masya Allah. Nah, jadi udah tahu ya bedanya ya ibu-ibu. Peraturan itu adalah kata-kata yang baku yang harus ada kata-katanya kurang positif ya. Dilarang buang sampah, berarti harus dilaksanakan. Kalau melanggar ada konsekuensinya kan. Nah, kalau keyakinan kelas itu adalah kata-katanya yang positif. Kalau ini kan biasanya tidak boleh, berarti kan ada ini harus kan. Kalau sedangkan di sini kalau keyakinan itu adalah artinya kata-kata yang positif dan mengandung nilai. Nilai tadi kita sudah dijelaskan ada 5 ya, profil pelajar Pancasila. Nah, kalau misalnya jagalah kebersihan di kelas, berarti nilainya kebersihan. Masuk sekolah tepat waktu berarti mengajarkan nilai disiplin kepada anak. Jagalah ketertiban di dalam kelas, berarti menjaga ketertiban di kelas. Mau mengantri, artinya dia bisa berdisiplin. Yang kelima, mau membereskan mainan. Nah, jadi bedanya itu peraturan dan keyakinan. Keyakinan di sini kata-katanya dari positif, dan ini dari kata keinginan anak atau kesepakatan antara guru dan siswa itu untuk melaksanakan aturan itu tersendiri ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini di sini pengertian keyakinan kelas tadi ya, merupakan persetujuan bersama antara guru dan siswa tentang aturan yang akan ditetapkan dan telah disepakati bersama agar terciptanya kondisi kelas yang kondusif. Ini pembentukan keyakinan kelas. Pertama, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja namun mudah diingat. Keempat, sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah
Jadi kita membuat keyakinan kelas itu disesuaikan dengan kondisi kelas kita atau sekolah kita. Terus yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi kalau peraturan itu bisa hanya buku aja. Nah, dilarang membuang sampah, dilarang terlambat, buku yang menetapkan aturan. Namun kalau keyakinan kelas ini artinya kesepakatan. Kita tanya apa mau anak, peraturan seperti apa yang diinginkan anak, seperti itu. Setelah anak mengasih tahu sarannya atau pendapatnya, aku maunya kayak gini, seperti ini. Berarti ibu guru hanya membantu mengarahkan anak dalam bermusyawarah untuk menyepakati tadi. Setelah disepakati bersama antara guru, siswa dan semua yang di dalam kelas, barulah kita akan membuat pembentukan keyakinan kelas itu. Ini contohnya. Nah, tujuan keyakinan kelas itu yaitu pertama, menumbuhkan lingkungan belajar yang aman, bersih dan nyaman. Kedua, mendorong rasa tanggung jawab di kelas. Ketiga, menerapkan disiplin positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila, karena kita menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak ya. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Pertama, guru mengajak siswa untuk memikirkan atau berdiskusi tentang aturan-aturan yang akan disepakati bersama di dalam kelas. Jadi caranya yang pertama kita ajak anak-anak nih diskusi. Nah, anak kan agak susah ya mengungkapin maunya gimana, tapi kita kasih pertanyaan yang menjurus seperti untuk menegakkan aturan. Kalau nih kelas kita berantakan, legonya di mana-mana, anak-anak suka tidak? Pasti anak-anak jawabnya, Bu, berantakan Bu, pasti kan? Tidak bagus Bu. Nah, bagaimana caranya supaya legonya tidak berantakan dan berserakan? Harus dirapikan kembali. Nah, berarti sudah dari ungkapan anak itu bisa menanamkan, berarti kalau habis mau main harus membereskan lego. Artinya anak-anak menerapkan keyakinannya itu untuk bahwa di kelas itu harus bersih. Ya, lanjut. Nah, cara tadi udah setelah kita berdiskusi apa maunya anak, misalnya, Bu, masuk kelas nggak boleh terlambat, misalnya, harus sampah kalau habis menggunting harus diberesin. Anak pasti jawabnya seperti itu, tapi kita arahkan dengan kata-kata yang positif. Kalau sampahnya berserakan, artinya mau nggak anak-anak membersihkannya? Berarti mau menjaga kebersihan tadi, seperti itu. Jadi anak-anak ingat, ini gampang ingatnya. Berarti mau menjaga kebersihan, setiap ada sampah atau kegiatan habis menggunting-gunting, sampahnya otomatis sudah langsung dimasukin ke tong sampah. Karena kesepakatan tadi adalah dari hati anak itu mengeluarkan ide-idenya. Yang selanjutnya yaitu sudah tadi disepakatin antara anak dan guru diskusi. Ini guru kasih gambarnya kepada anak-anak nih. Tadi berdasarkan dia mungkin membereskan mainan, mau berbagi, mau menanti. Itu kan kata yang gampang, kata yang positif dan gampang diingat sama anak. Kita cari gambarnya nih, di buku cari gambarnya, kasih ke anak berdasarkan keinginan anak tadi yang telah kita sepakati. Setelah itu membuat keyakinan kelas tadi digunting, ditempel, diterapkan, ditempel di dalam kelas. Jadi setiap kalau ada yang melanggar atau melanggar aturan yang telah disepakati, kita tinggal tunjuk aja. Nah, kesepakatan kelas kita apa? Otomatis anak-anak akan ingat yang kesepakatan yang telah kita buat tadi. Nah, ini contohnya ya dalam pengerjaan di kelas saya. Nah, ini hasilnya. Tadi kalau udah dibuat kesepakatannya tadi ditempelkan. Jadi ibu-ibu boleh juga dilaksanakan ya di kelasnya masing-masing, dicoba diterapkan kesepakatan kelas atau aturan yang dapat kita jalankan bersama-sama.
dilaksanakan melalui aksi nyata, terbentuknya karakter profil pelajar Pancasila, terciptanya lingkungan belajar yang kondusif, tumbuhnya motivasi dan minat belajar anak. Secara tidak langsung ketiga ini dapat terlaksana dan tercapai. Yang terakhir adalah segitiga restitusi. Tadi sudah disinggung juga oleh Bu Sana, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap kelakuan atau kesalahan yang telah dia buat. Jadi kita tidak usah langsung menghukum anak apabila dia melakukan kesalahan, namun kita dapat melaksanakan melalui ini, metode ini ya, ibu-ibu ya, jangan langsung hukum anak, nah kamu salah, ayo dihukum misalnya. Tapi dia melakukan kesalahan itu pasti ada sebabnya kan? Jadi untuk mencari tahu sebabnya atau memecahkan masalah yang dihadapi anak itu melalui segitiga restitusi. Artinya di sini kita mengajak anak berdiskusi. Tanyain nih, kenapa dia berbuat seperti itu? Kenapa dia melanggar aturan? Atau kenapa dia berkelahi? Atau bagaimana kenapa dia melakukan melalui kegiatan atau segitiga restitusi ini? Tahapan segitiga restitusi tadi sudah dijelaskan juga mau sana, yaitu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Artinya, setiap semua yang melakukan kesalahan itu anak akan belajar dari kesalahannya. Kita semua pasti pernah melakukan kesalahan kan? Jadi dari kesalahan itu kita harap anak dapat belajar, dapat ilmunya agar dia tidak melakukan hal itu lagi. Nah, terus selanjutnya yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Kalau validasi tindakan salah ini bahwa memenuhi anak biasanya akan berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nih. Jadi melalui kata-kata kita melakukan segitiga restitusi itu yaitu pertama pertama tadi menstabilkan identitas. Artinya di sini kita menenangkan anak, jangan gara-gara dipanggil buku dia takut. Wah, ini pasti itu naik hukum makanan buku kan? Jadi agar dia tidak panik atau merasa takut, kita tanya melalui dialog tadi, kita tenangkan bahwa berbuat salah itu wajar. Semua orang pasti melakukan kesalahan. Dengan seperti kata-kata itu otomatis anak-anak, oh bukan saya aja yang melakukan kesalahan, bahwa anak-anak lain juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang kedua yaitu tadi validasi tindakan yang salah. Nah, kata-katanya biasanya kita untuk anak memvalidasi tindakan dia salah itu, kamu pasti punya alasan mengapa hal itu. Kita tanya alasannya ini kepada anak itu, mengapa melakukan hal tersebut. Jadi dari wawancara tadi atau diskusi tadi dengan anak, kita tahu penyebab kenapa dia nunjuk teman, kenapa dia datang terlambat, pasti ada sebabnya kan? Ya. Yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, apabila anak itu melanggar keyakinan kelas, kita tanyakan setelah diskusi tadi, kita tenangkan anak, kita tanya alasannya, kemudian kita tanya keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, bahwa sikap seperti itu baik atau tidak. Kita tanyakan, dia pasti tahu membedain. Kalau di kawan gimana, sakit nggak temannya? Pasti dia juga akan merasakan sakit buku. Oleh karena itu bagaimana supaya teman kamu tidak merasa sedih atau tidak merasa tersakiti? Dia akan otomatis menjawab minta maaf atau tidak boleh mengulangi lagi perbuatan seperti itu. Nah, jadi melalui kata-kata kita tadi, kita tidak hanya memojokkan anak, namun kita berusaha
solusi dari permasalahannya itu. Nah, yang terakhir yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi diharapkan setelah mengetahui budaya positif yang telah kami sampaikan dengan Bu Sana dan saya harap guru-guru di TK Negeri 1 ini bisa merefleksikan dirinya bahwa selama ini sudah bagus atau belum budaya positif yang kita jalankan di sekolah. Mudah-mudahan dapat ilmu, dapat memperbaiki, dapat dilakukan dengan refleksi diri dari hari ini. Dan juga saya harap kita sebagai guru atau sebagai among, sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghukum ya, guru ya, tapi namun sebagai manajer dalam segala hal, dalam situasi apapun di dalam kelas yang kita hadapi, kita selayaknya bisa berlaku sebagai manajer untuk menuntut murid-murid kita jadi lebih bertanggung jawab terhadap sikap dan kepribadiannya. Demikianlah. Terima kasih paparan kami hari ini tentang diseminasi disiplin positif. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Hasrana dan juga Ibu Mareta untuk pemaparan materi tentang aksi nyata diseminasi disiplin positif. Ternyata disiplin positif itu harus dimulai dari dalam diri kita sendiri agar kita dapat melakukan perubahan diri yang lebih baik. Ternyata untuk membuat anak-anak disiplin itu tidak harus dengan hukuman ataupun dengan hadiah. Semoga anak-anak didik kita semuanya dapat menjadi anak-anak yang disiplin, soleh dan salehah. Amin. Baiklah, selanjutnya kita ke acara penutup. Ibu-ibu, alhamdulillah kita sudah sampai pada acara penutup. Mari kita tutup acara pelaksanaan aksi nyata diseminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 10 bersama Ibu Hasana SPD dan juga Ibu Ratna Mareta SPD dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Pada video ini, saya telah melakukan penerapan keyakinan kelas pada kelas B di TK Negeri 1 Toboali. Langkah-langkah membuat keyakinan kelas yang telah saya lakukan yaitu: guru mengajak siswa untuk memikirkan dan berdiskusi tentang aturan-aturan yang akan disepakati bersama di dalam kelas. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk memilih aturan-aturan yang tepat untuk disepakati. Lalu menggunting gambar keyakinan kelas yang telah disepakati. Kemudian siswa secara bersama-sama dan bergotong royong membuat keyakinan kelas dengan media kertas karton serta print gambar aturan kelas. Berikut ini adalah foto-foto dokumentasi saya bersama murid-murid dalam membuat keyakinan kelas. Dan ini adalah foto hasil kreasi dan kreativitas siswa saya dalam membuat keyakinan kelas. Dan ini adalah foto dokumentasi hasil karya kegiatan siswa saya dalam membuat keyakinan kelas yang ditempelkan di dinding kelas. Berikut ini ialah foto-foto dokumentasi kegiatan diseminasi budaya positif yang telah saya laksanakan.
Kemudian ini dokumentasi ketika pelaksanaan presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif. Demikianlah video aksi nyata yang telah saya lakukan. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam guru penggerak.